Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepung sanak dengan warga di sini di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya siap berdebat melawan seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Pak Alawi Yahudi celeng. Jadi Kiai Haji Imaduddin ini sedang melaksanakan sosialisasi, berceramah dari panggung ke panggung untuk mengungkapkan tentang dzurriyyah Nabi yang asli, untuk menjaga keturunan Rasulullah yang asli agar mereka mendapatkan haknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan Al-Quran yang hadis ini kan mungkin mesti bicara tentang haknya toh. Tidak mungkin bicara tentang mana dzurriyyah Nabi yang asli. Karena kamu nyari di Al-Quran, di hadis, gimana menemukan dzurriyyah Nabi yang asli sekarang itu? Apakah harus ada hadisnya atau bagaimana? Kan nggak mungkin ya. Jadi yang dibicarakan ini mesti tentang hak-haknya. Apa kira-kira kalimat haknya itu? Hak dzurriyyah Nabi yang asli itu apa kira-kira? Bukankah sebelumnya itu begitu lantang siap berdebat 3 hari 3 malam live di seluruh dunia dengan ulama seluruh dunia ya. Jadi masalah seluruh dunia ternyata sudah ada sebelumnya ya. Jadi nggak heran kalau pada akhirnya muncul tetap menolak walaupun ulama seluruh dunia. Sebelumnya sudah ada ternyata bahasa seluruh dunia itu ya. Si paling seluruh dunia lah gitu ya. Bahwasanya tidak ada dalil hadis satupun yang mewajibkan kita menghormati dan mencintai keturunan Rasulullah SAW. Maksudnya yang ada sekarang ya. Lah terus haknya apa mereka? Kalau dihormati tidak wajib, dicintai juga tidak wajib. Terus haknya apa? Hak-hak sebagai manusia. Ya kalau hak-hak sebagai manusia ya bukan hanya keturunan Nabi, Pak, tetangga ya ada haknya. Semua ada haknya. Tidak boleh kita sakiti. Ya, kalau mati kita datengin, kalau sakit kita jenguk, kalau ngundang kita datang. Nah itu mah nggak usah bicara keturunan Nabi, Pak, siapa aja ya begitu. Artinya kan nggak ada spesialnya tuh. Ngapain mau tahu yang asli? Toh asli pun nggak ada gunanya. Apa jangan-jangan ada perubahan ya? Mungkin sekarang sudah berubah. Mungkin sekarang sudah mau menjelaskan kalau keturunan Nabi yang asli itu ada hak-haknya mungkin. Apa itu haknya? Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang asli siapa? Jangan-jangan yang asli maksudnya Said Qori mungkin. Terus ke Imad mungkin. Terus ke RT Fakih yang mimpi Nabi cucuku itu mungkin. Atau siapa? Ah gitu ya, itu pertanyaan ya, bukan pernyataan, pertanyaan. Jadi kalau sejak awal sudah memandang dzurriyyah Nabi itu tidak wajib dihormati, tidak wajib dicintai, lo ada apa? Kok mau nyari yang asli? Sama dengan begini, Pak. Sesuatu itu kita cari yang asli yang palsu. Kalau sesuatu itu kita anggap berharga, Pak. Misalnya emas ya. Kamu akan selalu waspada ketika ada emas ini asli atau palsu karena emas itu berharga. Kalau batu kali, Pak, pernah kamu nyari pembuktian ini batu kali asli apa palsu? Nggak ada kerjaan. Atau misalnya uang, itu pun uangnya kalau 100.000 masih kamu terawang-terawang dulu ini asli apa palsu, karena berharga, Pak, bernilai gitu. Ya kalau 2.000, Pak, kan sama aja dengan kertas lah setidaknya ya. Nggak terlalu penting lah buat kamu itu ya. Kehilangan juga nggak apa-apa, palsu lah, cuma 2.000. Pernah kamu terawang-terawang duit 2.000, apalagi duit 1.000, apalagi koin gopek itu
500 perak. Pernah kamu terawang-terawang, kamu cari asli atau palsunya? Enggak, Pak. Kenapa? Karena enggak berharga. Ya. Kalau tidak wajib dihormati, tidak wajib dicintai, itu apa harganya, Pak? Ya kan berarti sama aja dengan yang lain. Saya sejak awal sebetulnya sudah agak aneh. Sebetulnya apa sih keinginannya itu loh? Kok nggak sinkron gitu? Bicara hak-hak keturunan Nabi, tapi sejak awal sudah bilang tidak wajib dihormati, tidak wajib dicintai, tidak ada satupun dalil hadis. Karena kata Kiai Imad itu ahlul bait itu ya hanya yang 5 itu, ya. Yang 5 yang ashabul kisah lah, dan juga Bani Hashim Bani Muthalib, tapi yang hidup di masa Rasulullah saja. Itu ahlul bait. Setelahnya bukan. Oh, itu begitu. Kata Kiai Imaduddin begitu. Siap berdebat dengan seluruh dunia itu. Padahal Pak, nggak usah debat dengan seluruh dunia, Pak. Baca kitab-kitab yang ada itu, bagaimana ulama, hatta masalah ayat tathir, siapa ahlul bait di situ, ada berapa puluh ulama berpendapat masalah itu, Pak. Ada yang mengatakan bahkan yang paling ekstrim itu hanya Rasulullah saja, ada yang begitu, Pak. Ada yang mengatakan yang 5 plus keluarga Nabi, ada yang begitu, Pak. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat, termasuk yang sekarang, Pak, Banu Hashim, Banu Muthalib, kan sampai sekarang tetap haram menerima zakat, kan begitu. Ada yang bilang bahkan itu adalah untuk siapapun yang beriman, kullu taqiyin min alin nabi, atau orang yang mengikuti Nabi dengan sempurna, dengan baik, tidak melanggar perintahnya. Jadi nggak usah digas. Pahami apa yang mukhtalafun fi. Nggak usah merasa paling benar sendiri. Sampai mau nantang-nantang debat 3 hari 3 malam. Sejak kapan sih sesuatu yang ikhtilaf itu mau diperdebatkan 3 hari 3 malam? Debat 3 hari 3 malam, diundang nggak datang. Gimana ceritanya? Jadi sudahlah. Apalagi masalah nasabah alawi mau berdebat 3 hari 3 malam. Bahkan mau berdebat dengan seluruh dunia. Dan pada akhirnya tidak mau berdebat tapi sudah tidak mau terima. Pokoknya walaupun seluruh dunia mengabsahkan tetap tidak mau terima. Ini tipikal ulama seperti apa yang begini? Benar juga kata Rais Am itu. Ini keilmuan seperti apa yang macam begini? Bukan aliran kita. Nggak pernah ada NU atau PBNU itu begitu, nggak pernah ada. Melawan semua orang itu, merasa benar sendiri, nggak ada begitu. Makanya agak masuk akal itu cerita tentang pemuda yang khawarij itu, merasa paling benar, ujub, merasa paling benar sendiri, semua orang lain salah kalau tidak sama. Itu sesuai juga dengan kriteria mutataffil fin nasab, bocil dalam ilmu nasab, ada itu. Ada kullaman khalafahu mukhtian, menghitung, menganggap setiap orang yang menyelisihinya sebagai orang yang salah. Ada begitu, Pak. Bocil gitu ya. Nggak usah berdebat kalau begitu tipiknya, Pak. Kita berhujjah begitu kuatnya, dia bilang saya nggak percaya. Wah, ujung-ujungnya saya nggak percaya. Nggak repot. Nanti misal pun ada kitabnya, saya nggak percaya itu kitabnya asli. Saya nggak percaya itu kitabnya ditulis beneran. Saya nggak percaya dia beneran nulisnya. Bisa aja dia bohong yang nulis. Ya bisa, Pak. Anda temukan kitab abad ke-5 pun apa jaminannya yang nulis itu benar? Bisa aja dia bohong toh. Kalau modal nggak percaya gampang, Pak. Saya nggak percaya dengan dia. Ya. Misalnya ada ketemu kitabnya di abad ke-5 sezaman dengan Ubaidillah, nulis namanya. Saya nggak percaya dia jujur, mesti dia bohong. Wah, gitu, Pak ya, gitu. Jadi saya tahu pindah-pindah gawangnya kalau sudah bilang nggak percaya itu. Dalam ilmu itu nggak soal percaya, Pak. Kalau percaya nggak percaya itu urusan Bapak. Tapi membangun teori sendiri, memaksakan orang disosialisasikan, dianggap ini kewajiban sebagai ungkap kebenaran. Ya kalau saya sih nggak percaya, Pak ya. Allahumma tidak ada sampai